memiliki roh Kristus. Bayangkan spiritnya. Yesus tuh nggak pernah loyo, nggak pernah males-males, nggak pernah banyak alasan. Karena kata diri J, apapun alasannya, sama dengan tidak suka, sama dengan menolak. Itu TDJ, pendeta dari Amerika. Bukunya. Kehilangan handphone, ada juga yang kehilangan sepatu. Saya sih tahu sepatu itu. Sepatu itu dari kemarin saya lihat ada di bunga punya siapa gitu. Cuma saya nggak perhatiin, ada yang ginungging di dalam bunga. Terus ada yang hilang sepatu, wah pasti itu sepatunya putih itu. Jadi mamanya sedikit galau tadi. Saya langsung lari aja, soalnya kalau suruh Brian juga mungkin nggak ngerti karena sepatunya. Iya, sepatu ini nggak hilang, handphone di sini nggak hilang karena kita semua anak-anak Tuhan, amin. Iya, cari telur nggak jadi, bola plastiknya dari pungut nggak ada. Dulu sebenarnya banyak bola plastiknya, oh gitu ya. Jadi tidak jadi cari telur, nanti bapak ibu di rumah cari telur ya sendiri. Puji Tuhan. Bagaimana nanti untuk kita ke Jakarta ini kembali lagi kita ke habitatnya ya, tapi dengan pikiran yang baru, gaya hidup yang baru, paradigma yang baru. Itu penting sekali ya. Hari boleh berganti tapi gaya hidup kita harus selalu baru, cara pandangnya, mindset kita ya. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Masih semangat? Ini ada yang di luar mungkin ada kegiatan atau bagaimana? Oh, masih oke. Ya, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Memang ada kelahiran, ada kematian, ada kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Setelah kebangkitan ada kenaikan. Setelah kenaikan, luar biasa. Kristen itu hebatnya. Tuhan kita ini itu karya Tuhan, itu kekekalan. Nah, kita akan lihat dulu. Tema kita adalah, mari kita baca sama-sama. Iya, tetap judulnya membaharui hidupku. Amin. Jadi sebenarnya apa yang Yesus lakukan itu membaharui hidup kita sebenarnya. Amin. Katakan pembaharuan hidup. Pembaharuan hidup. Restorasi. Restoration. Ya. Saya rindu sekali kita mengerti dulu, memahami kematian dan kebangkitan. Itu kalau digambarkan seperti dua mata uang, dua mata keping uang. Jadi sebelah sini nggak bisa dipisah. Sama dengan ini, kematian kebangkitan. Nah, tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Bahkan kalau tidak ada, nggak mungkin ada tanpa kelahiran, nggak ada kematian itu. Kebangkitan itu nggak mungkin. Jadi kematian kebangkitan itu satu paket, tidak bisa dipisah. Sehingga kalau tidak ada kematian, maka tidak ada kebangkitan. Lalu ketika tidak ada kebangkitan, maka tidak ada harapan. Dan iman Kristen ada di kebangkitan. Begitu. Seharusnya kita ini lebih meriah daripada Natal, karena mindset orang Kristen sudah di kelahiran. Karena peringati perjamuan kudus adalah memperingati kematian Yesus. Seharusnya di situ yang lebih mewah. Seharusnya ya, kalau bicara mana yang lebih besar, harusnya ada di Paskah ini. Karena iman Kristen itu karena ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, maka iman Kristen sia-sia. Alkitab. Lalu pemberitaan firman juga sia-sia. Begitu. Mari kita lihat yang selanjutnya. Lihat. Mari Bapak Ibu kita lihat dulu Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat yang ke-11. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang membawa Alkitab. Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Kita tetap semangat, sukacita ya. Jangan sampai biarkan kita terlena dengan ngantuknya. Roma 8 ayat yang ke-11 kita akan baca sama-sama ayat ini.
Sudah mendapatkannya? Roma 8 ayat yang ke-11. Roma 8 yang ke-11. Mari kita baca sama-sama. Sebentar, masih ada yang belum. Sudah Pak itu? Sudah. 1, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Saya ingin mengulang kembali. Bapak Ibu, ada frase yang diulang di sini. Dan jika roh Dia, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia, Allah, roh Allah tadi yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, diulang lagi tadi, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, tema tadi apa Bapak Ibu temanya? Kuasa kebangkitan Yesus mengubah hidupku, memulihkan, merestorasi kita. Apa yang direstorasinya? Bagian dalamnya, inner man-nya, inner beauty-nya, manusia batiniahnya. Makanya kata Rasul Paulus dalam surat Korintus, tidak mengapa tubuh jasmaninya makin merosot, manusia lahiriahnya semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita dari kesehari ke sehari dibaharui. Itu yang paling penting. Ada salon kecantikan, amin. Ada salon mobil, betul. Rohani kita juga harus ada salon. Kalau laki-laki inner man-nya, wanita bagaimanapun dipolesnya luarnya, kalau bagian dalamnya tidak mengalami restorasi, akan seperti itu. Amin. Makanya dari hati tercermin kehidupan. Hari ini yang saya tampil, Bapak Ibu tampil, yang saya lihatnya hari ini, itu cerminan dari mana? Hati. Roha. Rohamuna. Rohaki. Rohaki. Amin. Iya. Apa yang tampil di luar itu cerminan dari mana? Dari dalam. Makanya kata Emerald, dia katakan gini dalam sebuah bukunya itu, di prasasti besar itu, sebagaimana di atas demikian di bawah, sebagaimana di dalam demikian di luar. Jadi kita ini cerminannya seperti ini. Mari kita akan lihat bagian pertama sehari itu dari ayat ini. Kuasa bersumber dari Allah. Kuasa bersumber dari Allah. Kuasa kematian Yesus, kuasa kebangkitan Yesus, itu kuasa Allah. Amin. Karena Yesus mati, itu Allah yang melakukan itu. Yesus mengambil rupa seorang manusia sampai rela mati disalibkan. Itu hanya Allah yang bisa melakukan itu. Amin. Amin. Yesus mengambil tempat yang paling hina. Dia taat kepada kehendak Bapa. Makanya dia katakan, mari kita genapi kepada Yohanes Pembaptis, kan? Selalu katakan gitu. Dia menempatkan dirinya sama dengan Yesus. Mari saya melakukan kehendak Bapa di sana. Apa yang aku perbuat bukan dari kehendakku sendiri, kata Tuhan Yesus, tapi aku melakukan kehendak Bapa. Makanya doanya selalu apa? Jadilah menurut kehendak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tertarik dengan ayat ini. Sengaja saya selalu kasih penekanan-penekanan. Dan jika roh Dia, ini Allah, Bapa ya, Bapa Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus, perhatikan Bapak Ibu nih, anak muda, supaya terinspirasi. Ya, kalau nanti Bapak Ibu menjadi hamba Tuhan, pelayan seperti ini. Biar Alkitab yang ngomong. Jika roh Dia, roh Allah, Bapa Allah yang telah membangkitkan Yesus. Jadi membangkitkan Yesus siapa? Allah. Siapa tuh? Bapa Allah. Jangan bingung.
Karena Yesus di situ, Yesus manusia sejati. Dia sudah memerankan 100%-nya manusia tanpa dosa. Jadi Yesus sudah mati itu. Dibangkitkan oleh Allah. Dari mana? Dari antara orang mati. Lalu apa? Ketika Yesus bangkit, lalu diam di dalam kamu, maka ia siapa? Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ini. Kalau hurufnya tebal, setebalkan itu sama. Sama dengan ini. Kalau baca Alkitab harus seperti nasi jeli. Makanya saya kalau renungan asik sendiri. Harus dibaca berkali-kali supaya ngerti gitu. Yang telah membangkitkan Kristus Yesus, diulang, amin. Ini sudah terjadi karena telah. Pas. Ya. Dari antara orang mati, diulang. Pengulangan ini kalau di sekolah teologi SD itu luar biasa dalam penelitian Alkitab. Sampai kertas itu bisa panjang keluar sana. Mana pengulangan, mana kontradiksi, mana peningkatan dan sebagainya. Ya. Dari antara mati akan apa? Akan apa Bapak Ibu? Akan menghidupkan siapa? Kita. Tubuh yang mana? Ini tubuh yang fana ini. Amin. Sekarang kita sudah jatuh dalam dosa, Tuhan bangkitkan. Rohaninya mati, Tuhan bangkitkan. Tuhan hidupkan. Saat kita terima percaya Yesus, dari yang Pak berkatakan tadi malam, saya tidak tulis, nggak apa-apa, nggak jadi persoalan. Ya, bukan masalah tulis tidaknya. Amin. Saya percaya terima Yesus, tinggalkan dosa, di situ kita sudah menjadi manusia ciptaan baru. Amin. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh siapa? Berarti yang membangkitkan Yesus siapa? Kuasa Allah. Amin. Yang membangkitkan siapa kita? Allah juga. Yesus juga Allah. Memang kalau dipikir secara logika ini bingung kita. Mari selamat bingung kita. Kalau firman Tuhan cepat dimengerti, Bapak Ibu akan selesai baca itu. Amin. Jangan mau cepat dimengerti firman Tuhan. Nanti otak kita jadi siapa? Jadi dewa. Semua akan larikan Christian Science. Semua pakai pikiran baru diterima. Ya, saya juga nggak ngerti. Biarkan aja begitu. Ayatnya seperti ini. Bapak Ibu yang Tuhan tidak salah. Kalau puasa bersumber dari siapa? Lanjut. Great. Coba kita jelaskan dulu. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini. Saya membahas tentang puasa. Kalau di sana nggak kelihatan, Pak? Kelihatan nggak? Yakin nih? Yakin. Soalnya miring sekali. Sini kelihatan ya? Ya. Sayang banget ini. Mungkin di sekolah teologi belum dibahas seperti ini. Sudah ya? Ini berbicara tentang puasa. Puasa dalam Alkitab selalu menunjuk ke sini, Bapak Ibu. Puasa selalu menunjuk ke sini. Yohanes 1:12. Jangan dicampur aduk. Ya, kadang yang di kisah Rasul 1:8 dengan ini dihancurkan gitu, dipadukan. Kita lihat, kuasa itu eksosia, Yohanes 1:12. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya eksosia, kuasa. Mana tuh? Otoritas, wewenang penuh, otoritas penuh, kuasa penuh, hak paten, hak mutlak, hak permanen, otoritas. Artinya apa? Saya, Bapak Ibu, ketika kita percaya terima Yesus, kita sudah menjadi anak Allah, dan itu Allah yang menyatakan itu. Dan Allah punya, kita wewenang, berikan wewenang gitu. Gak ada yang bisa batalkan itu. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu yakin, ketika kita percaya terima Yesus, Yesus sudah mati bahkan bangkit. Ini menjamin kita. Kita sudah menjadi anak Allah. Kenapa? Ada otoritas. Tuhan punya wewenang dan kita juga sudah punya hak di situ. Lalu kita lihat kisah Rasul 1:8. Itu dunamis. Selalu saya sampaikan ini. Dinamo. Sepeda itu seperti yang ontel, itu bisa nyala lampunya. Itu kan ambil dinamonya. Ya. Itu sama dengan apa? Bom atom gitu. Kapan saja, di mana saja, itu siap diledakkan begitu. Makanya anak-anak Tuhan kalau ada masalah, ada pergumulan sakit itu jangan cepat cari pendeta. Keburu mati nanti. Kita punya apa? Kekuatan.
Kalau berbicara ini Tuhan punya semuanya. Hebat. Kuasa bersumber dari Allah. Dan itu diberikan oleh Tuhan. Barang siapa percaya terimanya, diberinya apa? Kuasa. Kuasa yang mana? Ini semua dikasih ke kita. Nah, berarti kalau Allah membangkitkan kita, menghidupkan kita, tubuh yang fana, ya, hari ini ada. Ini larinya di sini. Amin. Larinya di sini. Hebat. Amin, katakan. Kuasa. Kuasa. Yang keras, katakan. Kuasa. 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 Supaya nggak nyangkut. Jadi kita nggak main-main nih jadi orang Kristen. Pelayanan itu ada kuasa, beda. Makanya dalam pelayanan itu harus serius. Apa saja yang kita kerjakan, musik, WL, SL, semua, perjamuan kudus, apa saja, persembahan, sepertinya sepele gitu. Nyanyi, memuji Tuhan, duduk seperti ini. Mungkin ini gedung ini karena gede atau bagaimana, kayaknya kurang ini gitu ya. Tapi sebenarnya tidak juga. Kita jangan bergantung kepada situasi kondisi. Jangan pada mood kita, jangan. Ini luar biasa ini. Lanjut, great. Apalagi? Yang kedua, Bapak Ibu silakan baca. 1, 3. Allah yang di dalam hidup kita. Yang ngomong ini siapa? Alkitab. Bersumber dari Allah kuasa itu. Lalu roh Allah tinggal. Artinya apa? Kuasa itu ada pada kita. Apa nggak hebat? Apa nggak tertarik? Kuasa yang sangat begitu luar biasa tuh, yang spektakuler, ya, yang metafisika itu, yang supranatural, supra alamiah. Apa nggak tertarik kita seperti ini? Makanya kalau kita ke gereja, jangan asal ke gereja sekedar lapor. Jangan rutinitas, kewajiban. Nikmati itu. Doa juga nikmati. Saya bangun tadi pagi jam 3. Berdoa. Ininya sih nggak pulang doa. Ya, harapan nanti besok-besok kita udah punya jadwal ya. Seperti gereja lain ada doa semalam di sini gitu. Tahun depan kita rencanakan lagi. Tapi harus kemarin tuh waktunya hanya singkat sekali tuh. Ya, makanya tidak ada latihan bersama-sama. Ya. Bapak juga sedih karena adik-adik tidak terlibat banyak di sini, baru tadi hari ini. Siap? Tahun depan ada lagi datang tidak? Gak mau? Ya, pasti Bapak Ibu sudah dikasih rezeki berlimpah. Ya, ini kan sesuatu yang awal. Kalau berawal dengan Tuhan itu selanjutnya pasti akan seperti itu. Amin. Sesuatu yang awal ini. Tuhan kasih hal-hal yang luar biasa. Coba apa yang kalau roh Allah diam dalam kita. Saya kutip ayat-ayat. Ini ayat-ayat Bapak Ibu, cuma saya pakai bahasa sendiri. Tapi ada juga yang murni. Kita memiliki roh. Amin. Tahu roh? Spirit. Spiritnya siapa? Tuhan Yesus itu nggak pernah loyo-loyo pelayanan. Coba. Dibawa berdoa, Simon Petrus malah tidur. Modong ya. Diajak retret sama Tuhan, malah tidur. Diajak retret tuh di Taman Getsemani. Kedua kali tidur. Ketiga kali kasih galas, menggodakan. Akhirnya si Petrus sudah siapkan pedang, main pedang, tapi puji Tuhan dia bukan Zoro ya, bukan jagonya main pedang, bukan Naruto. Akhirnya kupingnya yang kena. Saya bayangkan kalau kepalanya pelah jadi dua gimana? Kira-kira Tuhan bisa gabungkan lagi nggak? Bisa. Kata Tuhan Yesus, Petrus, jangan main pedang. Violence, kekerasan. Halo, coba kiri kanan tepuk ininya. Yang laki-laki khusus yang perempuan sama perempuan, tolong remas dulu ininya. Kalau nggak Bapak Ibu anak muda ininya jidatnya ditarik dulu, tarik dulu ya. Tarik sendiri, jangan tarik sama orang. Kening ini tarik dulu supaya nggak ngantuk. Biar terasa sakit. Tarik, seperti kalau dicukur, tukang cukur kan suka tarik. Ada bunyinya loh tukang cukur ini. Ada yang pintar, supaya nggak ngantuk. Saya menyampaikan renungan ini, belum tentu loh di sekolah teologi juga dibahas seperti ini. Ya, kalau nggak dipijit-pijit pundaknya dulu. Yang laki-laki sama laki-laki sama perempuan. Ya, pijit sendiri. Oke, Bapak Ibu perhatikan, Roh Allah diam di dalam hidup kita ini nih.
nih memiliki roh Kristus. Bayangkan spiritnya. Yesus tuh nggak pernah loyo, nggak pernah males-males, nggak pernah banyak alasan. Karena kata diri J, apapun alasannya, sama dengan tidak suka, sama dengan menolak. Itu TDJ, pendeta dari Amerika. Bukunya kecil. Apa Bapak Ibu alasannya? Kenapa nggak datang ibadah? Aduh Pak pergi, aduh Pak sibuk, aduh Pak sakit. Sebenarnya nggak suka itu. Tuhan lebih. Saya nggak pernah absen ibadah loh, minggu. Nggak pernah. Sakit sehat, kerjakan. Dan saya makin cinta sama Tuhan. Amin. Aliran spiritnya ada gitu loh. Yesus tuh nggak pernah loyo-loyo. Bayangkan tengah hari lapar dia dicari orang sampai nggak makan. Banyak orang kan 5.000 laki-laki datang. Yang perempuan gak dihitung. Kata Yesus, kasih makan loh mereka. Kasih makan loh, kamu jangan mikirin diri sendiri. Si Petrus dengan otaknya yang terbatas, mau dapat makanan dari mana tempat sepi ini? Sudah retret kita Tuhan. Bodoh itu orang. Udah, kolektan. Kumpulkan uang, pergi. Ya, mereka pergi, Yesus hanya dengan anak kecil. Datanglah Moses yang bukan abang ini, bukan. Itu mamanya pinter. Nah, nanti kamu dengerin Tuhan Yesus khotbah ya. Nih rotinya, nggak mungkin rotinya sebesar kontainer, betul nggak? Mungkin nggak? Roti sebesar kontainer? Ya nggak mungkin. Sekarang ikannya kira-kira gede nggak sebesar badan saya? Ya nggak mungkin. Bahkan di 4.000 ikan kecil-kecil. Yang 4.000 orang loh, ikannya kecil-kecil. Sisanya berapa bakul? 12. Kalau yang 5.000 itu 12 bakul. Karena kebetulan belum ada orang iya, marga Simanjur belum ada di situ. Belum. Makanya kan sisa 12 bakul. Kalau makan mau orang Batak harus hati-hati, belum dimakan dah habis. Kristus ada di dalam kita. Siapa sih yang mau ada di dalam kita? Betul? Kenalan aja nggak mau loh, deket aja nggak mau, di dalam loh, bukan di luar. Tuhan Yesus ada di mana? Di dalam. Iya, nggak usah panjang-panjang. Roh kita adalah kehidupan oleh roh. Karena benar, kebenaran siapa? Kristus Yesus, nggak ada lagi yang lain. Roh kita, roh yang mana? Ini loh, roh kita yang nyambung dengan roh Allah. Ketika dosa masuk, roh kita terputus. Makanya manusia jahat banget. Orang Kristen kalau rohnya terputus itu jahat banget. Tahu sih, maka jahat minta ampun. Kejahatan lebih daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Roh kita adalah kehidupan. Makanya roh manusia adalah pelita Tuhan. Amin. Ada yang lalu menghidupi apa? Menghidupkan tubuh yang panah ini. Tubuh ini panah. Kalau Yesus nggak mati bangkit, sudah binasa selama kita dihidupkan lagi rohnya. Makanya hidup yang sekarang ini adalah karena kuasa Tuhan. Lalu selanjutnya apa? Oleh roh yang mana? Roh Allah ini. Makanya yang Bu Erni sampaikan bilang, matikanlah dalam tubuhmu. Kita nggak bisa mematikan dengan sendiri. Harus ada pertolongan siapa? Nggak bisa. Siapa yang sanggup mematikan ini? Nggak bisa. Harus pertolongan Tuhan. Roh Allah. Terus dipimpin oleh roh Allah. Kalau belum dipimpin roh Allah, itu doa nggak mau, baca Alkitab nggak mau, kebaktian nggak mau, dengan firman nggak mau, memuji Tuhan juga nggak mau, karena nggak punya spirit ini. Kita dipimpin roh Allah. Enak tidak? Kalau Pak Jokowi memimpin kita enak nggak? Nah, jangan dipimpin, duduk di dekat aja udah senang banget ya. Ya kan? Betul nggak? Coba dipimpin Pak Jokowi, sini saya, sini. Mari ikut saya. Itu bangga banget ya, nih kan? Betul ya? Iya. Coba kalau yang mimpinnya Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati, senang nggak? Atau Pak Anies Baswedan gitu, senang nggak? Oh senang sini. Dibawa ke ruangannya, enak nggak? Silakan makan gitu. Pimpin loh. Yang mimpin siapa? Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri,
tolong sampaikan kiri kanan, jangan ngantuk. Sayang. Jangan. Tuel aja. Sayang. Sayang banget. Iya kan? Iya. Katanya anak-anak Tuhan, gitu yo. Ya kan? Lanjutkan. Lalu kalau roh Allah ada pada kita berseru memanggil Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku, Engkau sanggup menyatakan. Kita memanggil Bapa. Jadi kalau doa jangan Tuhan, hampir lama-lama. Kalau doa tuh panggil nama Bapa, Allah, Yesus, Allah, Roh Kudus, Allah. Sebut mereka, ya. Tuhan. Oh Tuhan, jangan Pak. Tuhan, Yesus ya. Jelas. Panggil Bapa, ya Aba, saking dekatnya. Amin. Lalu yang terakhir, kita dipermuliakan bersama Kristus. Amin. Dimuliakan. Kita akan dipermuliakan nanti. Janjinya apa? Mewarisi kerajaan bersama Tuhan. Mendapatkan mahkota, apa nggak hebat gitu? Mahkota di dunia ini semua fana. Lanjut. Terlalu lama di sini. Hanya ini ada. Ada berapa lembar lagi, Greg? Dua lagi. Nah, saya rindu Bapak Ibu ngerti. Kemarin pertobatan nggak dibahas. Bapak Ibu jelas ini? Nah, pertobatan itu bahasa Yunani-nya metanoia. Terdiri dari dua kata, meta dan nous. Meta change, berubah. Nous mind, pikiran. Berarti secara hurufiah perubahan, katakan perubahan pikiran. Pokoknya perubahan pikiran dan semua yang kita pakai, kita tampil hari ini, bibirnya merah, ya, warna pelangi, tujuh dipasang semua, ya. Sekarang rambutnya ada ke kiri, ke kanan, ke lima, rambutnya pendek, kemarin dipotong. Itu dari mana Pak? Pikiran siapa? Pikiran Pak Iwan. Pikiran sendiri. Bener loh. Kita ngantuk dari mana? Iya. Halo. Hai. Halo. Halo Kak Miki. Hai, mana suaranya? Halo Kak Miki. Hai Bapak gitu. Nah. Hai Miki. Cuma diajak bercanda nggak bisa. Jalan muda gitu loh Kak Miki. Halo. Perubahan apa? Ini saya sengaja catat nih. Harus tunjukkan nih. Dari mana? Ya awalnya. Tergantung apa yang masuk ke pikiran. Kalau game terus ya sudah, otaknya seperti itu, lalu wajahnya juga seperti itu. Ya iya, orang otaknya isinya main game terus. Betul nggak? Coba nih, ada ya. Ada yang muda, ada remaja, ini ada bapak-bapak. Saya suka gini. Ini orang tua tuh ingin dibantu mama. Orang tua, papa mama ingin dibantu anaknya. Setuju Pak? Contoh. Great. Lihat air hitam nggak? Nggak tahu. Itu pantatnya di situ dia muter. Tapi di situ ada handphone, TV dua nyala. Bunyi juga. Di sini juga mini crab ya. Di sana apa istilahnya itu yang enggak deh, yang anak-anak nonton itu loh, yang kita nggak ngerti sama sekali. Kayak pemandangan bagus apa gitu nggak ngerti, itu permainan mereka. Great, kamu jangan lihat saya ya. Kita selesaikan secara keluargaan. Ini saya kasih ilustrasi fakta aja. Great, lihat kacamata nggak? Nggak tahu. Di situ aja muternya Pak. Nggak tahu katanya. Nah, sebenarnya maksud saya, Great, tolong dong bantu cari kacamata gitu. Saya sih bisa nyari, cuma kan namanya udah tua gini, bukan udah tua, udah sampai gini gitu. Tolonglah bantu, angkat pantatnya gitu loh, ambil pantatnya gitu jalan gitu. Oke. Itu sering terjadi. Great, lihat apa ya? Lihat handphone nggak tahu. Saya cari di belakang dia. Aduh kamu, gondok banget loh saya. Bukan orang, aku remas-remas aku makan. Jadikan layang. Maksud saya, nah tolong bantu cariin, walaupun saya ada di sini dekat gitu. Itu pengaruh apa? Gitu. Benar nggak? Betul? Coba anak muda. Kata mamanya udah pusing, rambut udah acak-acakan, baru bangun tidur ya. Saya sebut ya, Bang Niko.
tolong dong, itu air udah mendidih katanya. Gak tahu, sabar. Waduh, benar itu gimana luar biasa, merusak benar itu pikiran. Apa yang kalian ucapkan dari pikiran loh. Sabar mak cepet marah, ya kan? Sampai ada yang main game tuh laptop gitu, si bapak-bapak ini sampai hancur laptop, ditonjok hajar habis. Gila nggak? Orang gila. Istrinya diam lah, laptopnya sendiri. Sampai ada yang loncat ke meja katanya gitu. Kayak dia loncat ke meja deh. Wih, bayangin sehebat begitu. Itu dari mana? Pikiran loh. Adik-adik hati-hati loh yang suka main game. Nanti suaminya suka main game akan menderita istrinya. Iya, kurang perhatian, kurang touch sentuhan. Istrinya menderita loh, tidur melulu, main game terus. Istrinya tidur sendiri, ngomong sendiri, makan sendiri loh. Sama. Ibu-ibu senang main game gimana? Suaminya menderita loh. Nanti lewatnya yang udah gitu. Iya kan? Iya kan? Wah, rumput di hati tetangga lebih hijau gua itu kan gitu. Hati-hati loh, Bin. Yang suka main banyak game loh, Bin. Susah lepasnya loh. Itu kecanduan itu. Betul nggak? Nah, pertobatan artinya, definisinya adalah perubahan pikiran yang didorong oleh kesadaran akan kebenaran yang meliputi pemahaman hidup secara menyeluruh, luas, ekstensif. Apa itu? Nah ini penting. Siapa Allah? Terus siapa? Manusia. Ini pertanyaan ini bukan sekedar siapa Allah, bukan. Itu artinya benar-benar kita kenal Tuhan gitu loh. Siapa manusia? Harus benar-benar kenal siapa aku. Who am I? Siapakah aku? Kalau tidak dimulai dari Allah dulu, kita nggak bakalan tahu siapa kita ini. Lalu setelah itu apa? Bagaimana cara memperagakan, memerankan hidup ini? Itu yang Tuhan mau. Pertobatan itu perubahan pikiran. Apa saja meliputi pemahaman hidup secara menyeluruh. Apa yang menyeluruh itu? Atas kebenaran tentang siapa Allah. Kalau ditanya Yesus harus bisa jawab. Kenapa Yesus? Kenapa Kristus? Kenapa Mesias? Kenapa anak Allah? Kenapa anak Daud? Terus tahu itu Tuhan Yesus Kristus gabung. Itu harus ngerti benar itu Tuhannya, Yesusnya, Kristusnya, Mesiasnya. Ya. Oke, lanjut. Satu lagi, yang ini saja. Oh, satu lagi memang. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Saya sengaja kasih ringkasan. Pertobatan itu ini. Apa? Open minded. Apa? Ini kan open minded. Apa? Pikiran terbuka. Bapak bayangkan aja. Jadi otak kita tuh seperti ini sebenarnya. Tidak ada di dunia ini yang sehebat otak yang Tuhan kasih. Perhatikan. Otak terbuka itu sini. Pertobatan tuh dari otak dulu, pikiran kita dulu. Mau cantik, mau ganteng, gagah, pejabat, kalau belum mengalami pertobatan dari pikiran dulu, itu akan semua itu dari pikiran. Makanya bersyukur kita punya presiden, itu hebat ya. Tuhan kasih otak yang bagus itu. Supaya maju, dia bikin banyak jalan, pelabuhan, bandara, sampai bawah laut dia punya itu kabel-kabel bawah tanah. Lalu komitmen. Nah, saya penting ini dua ini. Sengaja saya tulis tadi. Komitmen itu komit. Katakan tindakan. Jangan ngomong komitmen. Komitmen hanya satu kata saja. Tindakan. Definisinya apa? Tekad, janji, ikrar pribadi yang diwujud nyatakan. Jadi komitmen itu berhubungan dengan tindakan. Nggak usah ngomong banyak lah. Saya kalau orang, Pak saya nanti ini mau rajin kebaktian, banyak tidak terjadi. Pak saya mau rajin pelayanan, tidak terjadi. Nggak usah diomongkan, nggak usah digembar-gembor. Komitmen itu ada di diri kita. Hari ini pula perlu komitmen. Cukup simpan di hati seperti Maria. Kedatangan malaikat Gabriel, kamu akan mengandung. Simpan hati. Gak usah dikasih tahu ke orang, pasti diketawakan itu. Namanya ada hal-hal tertentu yang tidak perlu kita gembar-gemborkan ke orang. Praktekkan aja. Nah, ada satu anak Tuhan kuliah kerja sama teman-temannya dihina. Kamu pasti nggak bisa nyusun skripsi. Tunjukkan pelanggan.
karena dipikirnya nggak bisa ngitung gitu. Tunjukkan. Ya nggak remeh, tunjukkan kamu dong. Pasti kamu nanti nggak bisa nyusun skripsi kan begitu. Wah kamu dijongkar sih anak Tuhan. Tunjukkan. Itu cemeti buat kamu. Halo. Hai. Hai. Halo. Itu kan yang terakhir. Nah, nestor dulu. Sengaja saya kasih ini. Nah ini dua ini harus mutar. Tidak boleh. Katakan pertobatan. Bertobatan. Perubahan pikiran. Perubahan pikiran. Komitmen. Komitmen. Tindakan. Tindakan. Kalau nanti perlu buat khotbah silakan. Banyak di laptop. Banyak sekali. Mau di Baku Papua silakan, mau di mana saja. Yang terakhir. Grid. Yang terakhir. Mana Grid? Nah, ini kesimpulannya. Pulang dari retret. Memang enak tidur. Ingat, ya, tidur jangan dirubah waktu Tuhan. Tidur jam berapa? Berapa jam tidur? 8 jam normal. Kalau tidurnya 3 jam, hanya bukan untuk Tuhan, itu udah salah kaprah. Besok nanti penyakit